saya kira yang DPD yang datang di Ancol itu sedikit sekali, ya. Yang benar, yang DPD asli yang datang itu nanti kita cek. Kami sudah nyatakan dalam komisi mendukung pemerintah Jokowi. Tapi posisi kami adalah sebagai berbasiskan mitra yang kritis. Kita lihat memang dari dua kubu ini juga sepertinya sudah sangat jelas gitu terlihat bahwa Abu Rizal KMP, Agung Laksono lebih cenderung ke KIH gitu ya. Dengan bola di tangan pemerintah, ini apakah mungkin subjektivitas tadi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah ini akan terjadi karena mereka akan lebih memilih kepada orang yang memberikan dukungan. Iya, makanya kenapa Fahri Hamzah itu saya sebut, yang namanya hampir sama dengan saya itu. Iya, nama depannya sama. Iya. Ya, tetapi ejaannya berbeda. Oke. Itu tadi itu karena dia juga subjektif saya lihat gitu. Ketika memukul palu, ketika memimpin itu di dalam konteks P3 tadi gitu. Nah, jadi maksud saya itu yang dikatakan sejarah berulang. Gitu. Terlalu berulang lagi itu ya? Itu terjadi gitu. Jadi maksud saya ketika kita berkuasa jangan adigung adiguno gitu. Jadi adigung adiguno gitu. Jangan mentang-mentang ketika kita berkuasa lalu kemudian kita lupa segala sesuatu untuk bersifat lebih luas, lebih objektif dan seterusnya gitu. Sekarang itu menimpa Golkar. Dan Golkar menjadi sangat penting karena dialah sebenarnya gerbong terdepan di dalam koalisi merah putih gitu. Tanpa Golkar ya maka akan susah sekali koalisi merah putih untuk melakukan manuver. Iya, karena bisa goyah. Apalagi misalnya PAN sendiri sekarang ini sudah menjaga distansi, sudah menjaga jarak gitu. Nah, jadi permainan politik itu mestinya adalah permainan politik yang santun. Tentu punya maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai gitu. Tetapi jangan dengan cara yang bersifat gerusa-gerusu. Yang terjadi di Golkar itu adalah politik gerusa-gerusu sehingga kemudian menimbulkan perpecahan di antara mereka. Gitu. Sangat terlihat begitu ya dengan jelas. Oke, ada penelpon kita sapa dulu. Halo. Halo, ya, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Rahman Sabonama dari Tangerang Selatan. Silakan, Pak Rahman. Ya, Pak Ali. Tentang perpecahan Golkar menjadi dua kubu, gitu ya. Saya melihat satu kubu, yaitu menggunakan Golkar untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Kemudian satu kubu menggunakan Golkar untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya melihat Pak Ical selama ini mengelola Golkar itu seperti mengelola perusahaan gitu. Padahal Golkar itu didirikan oleh Kino Golkar. Ada Soksi, ada MKGR, ada Segoro, kemudian ada satu lagi organisasi-organisasi Islam yang bergabung dalam Kino Spiritual Alim Ulama yang selama ini dilupakan oleh Golkar. Yang muncul hanya 3 gitu, Kosgoro, KGR, dan Soksi. Gitu. Nah, saya melihat perkembangan yang ada sekarang ini, saya melihat kubu dari Agung Laksono itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri gitu. Karena kelompok di situ saya lihat orang-orang yang getol melaksanakan Munas di Bali itu seperti menjadikan PSSI yang selama ini untuk sarang perjudian gitu. Menjadikan Dekopin untuk kepentingan bisnisnya sendiri gitu. Nah, apakah orang-orang seperti ini gitu yang mau dijadikan untuk memimpin bangsa ke depan? Oke, baik. Pak Rahman, terima kasih atas penyampaian yang sudah diberikan pendapatnya. Cukup menarik dan tampaknya memang cukup mengikuti ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Fahri. Ya, sebenarnya gaya kepemimpinan sih bisa saja berbeda-beda ya. Kalau misalnya Abu Rizal, dia memimpin misalnya terkesan seperti memimpin perusahaan, buat saya bisa saya pahami karena dia adalah seorang pengusaha ya. Backgroundnya mungkin separuh atau lebih dari separuh hidupnya dia adalah pengusaha gitu. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya adalah bahwa jangan sampai kepemimpinan dia itu kemudian melahirkan presiden perpecahan. Itu sebenarnya. Dan sebenarnya presiden perpecahan itu tidak akan tampil
kalau misalnya setting politik pasca terpilihnya Jokowi sebagai presiden itu tidak sedemikian rupa gitu. Atau misalnya kekuatan-kekuatan politik di parlemen itu tidak terbelah dengan secara jelas dalam dua dengan kubu. tajam. Iya. Ya. Iya. Belum pernah terjadi gitu di dalam sejarah politik Indonesia di mana koalisi begitu terbelah tajam, yang satu berusaha menguasai pemerintahan, yang satu berusaha menguasai parlemen dan kemudian politik daerah. Misalnya bahkan mereka sudah mengatakan akan membagi-bagi itu. Iya, kekuasaan. Siapa yang iya. akan menjadi gubernur di provinsi A, siapa yang akan menjadi gubernur di provinsi B, wali kota ataupun dan seterusnya gitu. Iya. Nah, keterbelahan ini sebenarnya itu menimbulkan kerisauan. Kerisauan bukan hanya dari kaum intelektual tetapi dari rakyat. Iya. Sebagian besar gitu. Nah, tiba-tiba kemudian politik gerusa-gerusu ini yang berlangsung gitu. Sebenarnya partai Golkar ini tidak akan pecah kalau kongresnya berlangsung pada bulan Januari. Sebagaimana yang sudah direncanakan. Tetapi mereka mengantisipasi pengulangan sejarah seperti yang saya katakan tadi. Makanya gitu. mereka langsung memajukan Mereka memajukan gitu. Iya, iya. Inilah akibat dari politik gerusa-gerusu itu gitu. Jadi kurang bermain dengan cantik ya. Orang-orang di sekitar Bang Ical itu tidak memberikan nasihat-nasihat yang menyebabkan kemudian di dalam sejarahnya Golkar pecah di bawah kepemimpinan Abu Rizal gitu. Mestinya ya dia harus melihat orang lain yang mampu melihat persoalan ini di luar konteks Golkar gitu. Tetapi kemudian politiknya menjadi sangat politik internal dan bukan politik kenegarawanan seperti yang saya katakan tadi gitu. Oke, baik, ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Stanis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, silakan Pak Stanis. Dengan Pak Stanis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, silakan Pak, langsung Saya saja. melihat ada dua kubu perpecahan. Saya melihat ada dua kubu perpecahan di Golkar ini menimbulkan kebimbangan Menteri Hukum dan HAM untuk membuat satu keputusan. Sebaiknya islah dulu di dua kubu, baru Kementerian Hukum dan HAM baru mengeluarkan keputusan. Oke. Demikian saran saya dari Kupang. Terima kasih. Terima kasih Pak Stanley di Kupang, agak delay juga. Nah, ini memang menarik betul. ya, Iya, betul. Pak Fahri. Apa kalau kita melihat misal ketika sejarah waktu Akbar Tanjung ini tidak terpilih, beliau tidak kemudian memecahkan diri atau membuat munas tandingan gitu ya. Iya. Seharusnya ada bisa yang kader-kader yang lebih muda ini bisa belajar sebenarnya dari sejarah. Kalau misalnya tadi yang dikatakan ini mengulang sejarah, tapi kok tampaknya tidak mengambil nilai-nilai positifnya dari sejarah yang pernah terjadi di Golkar. Itulah yang terjadi gitu. Jadi dalam pikiran saya calon yang terkuat kalau misalnya kembali ya mereka itu kongres pada Januari, 15 Januari, itu tetap saja Abu Rizal yang akan terpilih. Gitu. Tapi akan lebih damai, gitu. mungkin, dan, atau tidak juga. Dan kemudian tidak terjadi perpecahan. Gitu. Ya, tapi kan sekarang mau tidak mau sudah terjadi jadi, ada dua kubu. Itu yang saya katakan tadi, orang-orang di sekitar Bang Ical ini, itu memberikan masukan-masukan yang bersifat jangka pendek, jadi short term, gitu, bukan long term. Padahal partai Golkar ini, seperti yang kita ketahui semua, sudah itu adalah partai yang paling senior, paling senior gitu yang kematangannya yang ditakuti. Saya pernah dulu mengatakan kepada, karena sudah berlalu ya, itu kepada ketua harian Demokrat, ketika akan terjadi, waktu itu presidennya masih Pak SBY, akan reshuffle, itu saya katakan gitu, kalau boleh saya usul, Golkar jangan diganggu-ganggu. Oh, tidak akan kami ganggu, gitu. Karena mereka tahu betul, ya, bahwa politik parlemen itu dikuasai oleh Golkar. Inisiatif-inisiatif selalu diambil oleh mereka, gitu. Walaupun misalnya mayoritasnya atau pemenang pemilu itu adalah PDIP, tetapi inisiatifnya itu tetap Golkar. Gitu. Tetapi sekarang, gitu, mereka membiarkan diri mereka pecah. Politik gusa-gusu itu tadi, gitu. Kalau Bang Ical tanya kepada saya, maka nasihat saya akan berbeda sekali dengan yang disampaikan misalnya oleh Nurdin Khalid, oleh siapa segala macam.
Karena sebenarnya Bang Ical itu tinggal memetik kemenangan saja, gitu. Tapi harus lebih dia bersabar, membiarkan gitu ya. kemudian Golkar ini menjadi pecah, gitu. Ini kemudian menjadi problematik karena kemudian yang menentukan bukan mereka lagi, gitu. Jadi walaupun Fahri Hamzah akan mengatakan jangan subjektif, walaupun Prabowo mengatakan jangan mertawakan subjektif dan segala macam yang ada, tetapi tangan keresmiannya, gitu, itu tidak akan bisa dijangkau. Karena ada di pemerintah sekarang bolanya. Dan pemerintah juga mau tidak mau kan tetap punya kepentingan. Kalau dalam kita bicara politik, ada punya kepentingan gitu ya. Nah, bagaimana Golkar pemerintah ini yang sekarang ini, karena setting politik sedemikian rupa, itu adalah pemerintah yang berpolitik. Gitu. Jadi berbeda misalnya pemerintah pada masa lalu. Pemerintah pada masa lalu, yaitu pada masa Orde Baru, itu adalah pemerintah yang membangun. Jadi bersifat teknokratik gitu. Tetapi pemerintah sekarang karena terdiri dari partai-partai politik, maka mau tidak mau dia harus berpolitik gitu. Lalu kemudian mau tidak mau itu harus selalu mengambil keuntungan dari setiap kekisruhan-kekisruhan pada lawan-lawan atau calon lawan. Jadi bisa memanfaatkan situasinya ya. Karena politiknya adalah sekali lagi saya katakan politik parlemen tadi itu gitu. Nah, jadi sifat yang bersifat berpikir jangka pendek, short term, itu adalah sebuah kesalahan politik yang berat sekali yang dilakukan oleh elit-elit partai politik gitu. Iya, apalagi resikonya kalau misalnya jadi terombang-ambing lama begitu kan tadi. Iya, betul. Kalau dia nasib anggota parlemen nggak tanda tangan misalnya, maka keabsahan dari keberadaan mereka, ketua DPR loh, bayangkan. Ketua DPR itu adalah dari Golkar. Gitu. Lalu kemudian tidak ada tanda tangannya, gitu, atau mereka disuruh menunggu dan seterusnya, maka itu akan menimbulkan persoalan buat Partai Golkar, gitu. Sekarang Partai Golkar bukan lagi yang membuat manuver, bukan lagi yang mengambil inisiatif, gitu, tetapi adalah orang-orang ya yang berada dari ini tadi, para pendatang baru, gitu. Jokowi kan bagaimanapun itu para pendatang baru kan, gitu. Wong dia 5 tahun lalu masih di Solo kok. Tiba-tiba sudah di sini dan kemudian dia yang akan menentukan. Wahai Golkar, nasib kamu saya yang akan tentukan gitu. Itu kira-kira posisinya gitu ya. Bumerang begitu ya? Bumerang karena politik gerusa-gerusu tadi. Berpikir jangka pendek gitu. Tidak sabar ya, lalu kemudian tidak punya wawasan berpikir di luar politik Golkar. Gitu. Implikasinya seperti ini gitu. Tapi kan seharusnya mereka yang berseteru ini bisa memikirkan hal ini, maksud jangka panjangnya gitu kan, tidak hanya memikirkan tadi menurut jangka saya pendeknya mereka belum saja. terlambat. Masih ada ini ya. Jadi misalnya gini, Bang Ical langsung telepon Agung Laksono sekarang, ini lalu bikin perundingan, gitu. Detik ini, mudah-mudahan ya tokoh-tokoh ini mendengar. Jangan sampai menimbulkan presiden perpecahan yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Jadi Bang Ical menelpon Agung Laksono, menelpon apa segala macam, bikin perundingan malam ini, gitu, supaya kemudian tidak menimbulkan kemaluan di dalam sejarah. Perundingan gitu. Apa yang harus dibicarakan nih? Kalau misalnya semoga kita mengharap dari kedua belah kubu ini mendengar perbincangan kita ini, Bang Fahri. Tentu kalau mereka akan tanya saya akan jawab apa yang harus dilakukan, gitu. Gitu ininya. Gitu. Baik, ini sayang sekali waktunya sangat singkat sekali, Bang Fahri, tapi terima kasih banyak karena informasinya sudah banyak diberikan dan juga memberikan membuka wawasan juga bagi masyarakat mengenai perseteruan di antara kedua kubu ini, dan kita